Ya, silakan Ibu Fida. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sudah menikah 3,5 tahun. Qadarullah belum diberikan keturunan. Sejak awal pernikahan, saya merasa ada permasalahan di diri suami saya. Ya. Jadi sejak awal menikah, mohon maaf kami jarang berhubungan suami istri. Bisa 1-2 bulan sekali durasinya. Lalu tahun Intervalnya. lalu, hanya 1-2 bulan sekali. Intervalnya. Ya, lalu tahun lalu saya mencoba memeriksakan suami saya ke dokter. Ternyata hasilnya sel sperma suami saya mati 99% abnormal. Yang hidup hanya 1%. Dan hasil labnya pun menunjukkan adanya varicocele bilateral. Seperti sumbatan. Kalau kaki diibaratkan varises, Pak Ustadz. Sehingga harus dioperasi dan tidak ada obatnya. Namun sampai saat ini suami saya belum operasi karena tidak ada keluhan rasa sakit. Ya. Namun semenjak menikah karena saya mengalami hal ini, saya jadi sering sedih dan susah tidur, Pak Ustadz, insomnia ya. Hingga saya sering sakit batuk menahun, mungkin sampai sekarang, Pak Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan suami saya belum bisa membaca Al-Quran. Untuk saat ini saya rutinkan membaca Al-Baqarah di air minumnya. Baik. Barakallahu fikum, syukran jazakallahu khairan kasiron. Bayakum. Ya, Ibu Fida ya, bagus sekali pertanyaannya. Mewakili ibu-ibu yang mengalami hal yang sama ya di Indonesia pada umumnya ya wassalam. Ini banyak sekali korban daripada sihir ini. Maka selalu saya bahas ada sihir yang menghalang proses dalam reproduksi. Ibu Fida ya, kenapa setan itu ya baik Ibu Fida, kenapa setan itu mengganggu area itu? Bersama kita hadir juga Dr. Henny Talib ya. Ibu sekalian, ya kaum muslimin, muslimah sekalian, ya. Kenapa setan itu mengganggu alat reproduksi? Karena dengan alat reproduksi dan nafsunya, ya maka manusia itu kemudian mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah pahala ya dari menahan nafsu dan menyalurkannya dengan baik, yaitu dengan pernikahan, masya Allah ya. Dan kemudian yang kedua dia mendapatkan keturunan. Ya. Satu lagi mendapat kesenangan yang itu mengikat suami istri ya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan keturunan. Jadi bahasanya mungkin lebih tepat kebutuhan psikis dan biologis, kebutuhan batin seorang wanita terpenuhi, terpuaskan, maka dia terikat dengan suaminya, begitu. Dan ketika tidak terpenuhi seperti Ibu Filda alami menjadi sedih tentu saja, betul ya. Lalu dengan sedih itu menurunlah autoimun sistem tubuhnya. Baik, autoimun sistem tubuhnya menurun dan kemudian muncullah penyakit-penyakit. Kurang lebih begitulah. Ya. Lalu kemudian dada ibu menjadi sesak di sini karena kesedihan tadi. Ya, sama jadi batuk itu karena mungkin hal tersebut menggelayut di dalam jiwa ibu. Secara psikisnya begitu ya. Dan kemudian ihwa sekalian, ketika tidak terpenuhi maka akan melahirkan kesedihan dan kelemahan, perceraian, dan kemudian yang lebih penting sebagai tujuan utama sihir ini adalah membuat manusia ini tidak bertambah. Dan ini sesuai dengan protokol Yahudi. Yahudi ini menginginkan umat manusia ini hancur. Dalam makna
dia sendiri yang mengontrol, ya, di protokol Zionisme dengan one world order-nya. Maka sihir diterapkan untuk membatasi kelahiran, baik secara satanik, ya, melibatkan setan, baik langsung ataupun tidak langsung. Iblis memang berusaha menceraikan manusia, dan dia telah bersumpah untuk menghancurkan keturunan Adam. Penghancuran ini salah satunya adalah dengan pembunuhan. Nauzubillah. Maka teman-teman, ya, jika Anda diponis mandul, jika Anda diponis pendarahan, jika Anda diponis kanker serviks, jika Anda diponis hilang kandungan, hamil anggur, apalagi penyakit-penyakit di area situ, ya, sperma encer seperti yang dialami suami, kemudian banyaklah pokoknya seluruh hal yang terkait rahim, terkait alat vital, ya, melemahnya vitalitas pria, wanita, hilangnya rasa, ya, terkuncinya paha, kemudian sakit yang sangat luar biasa, munculnya halangan saat hubungan suami istri, baik pendarahan atau timbulnya daging, ya, laki-laki yang tidak terangsang kepada istrinya tetapi pada wanita lain seperti biasa. Nah, ini adalah semuanya gangguan sihir. Apa yang harus dilakukan? Banyak sekali hamba Allah. Insya Allah, ya, pertanyaan banyak sekali, permasalahan besar sekali hamba Allah. Doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kami dan teman-teman para praktisi ruqyah yang tulus, yang soleh, yang berjuang bersama ini istiqomah hingga akhir hayat, ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa yang harus dilakukan? Pertama, terhadap semua permasalahan yang saya sampaikan tadi, dua sisi, dua hal. Pertama, sisi ruhani. Sisi ruhani ini meliputi 3 hal, ibu-ibu, ya, dan bapak-bapak. Sisi pertama adalah sisi rohani. Ini yang paling penting, yakni tingkatkan ibadah, seluruh jenis ibadah, ya, untuk menguatkan ruh Anda dan menghubungkan Anda dengan Allah Ta'ala, sumber cahaya. Kalau tidak terhubung, gelap. Subhanallah, kita dalam kegelapan yang luar biasa. Maka cara terhubung kepada Allah yang pertama dengan mohon ampun dan mulai kembali berjalan menuju Dia. Yang kedua adalah berdoa, mohon kepada Allah. Jangan putus asa dengan doa. Ya, Nabi Zakaria, ya, berdoa, ya, selama 90 tahun untuk meminta anak, ya, dan kemudian lahirlah anak tersebut, ya, setelah rambutnya memutih. Nah, ini nasihat yang sangat besar, ya. Nabi-nabi itu berbeda usianya. Nabi Adam sampai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu beda-beda usianya. Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Terus mengecil, ya. Nabi Muhammad SAW 60 tahun. Ya, maka Nabi Ayub berapa tahun Ibu sekalian? Tapi di situ tidak disebutkan hingga usianya berapa. Ya, tetapi disebutkan sehingga rambutnya memutih. Maknanya adalah Nabi berdoa dengan kesungguhan yang luar biasa, 90 tahun berdoa. Jadi kalau berdoa hanya baru 9 hari, jangan dulu menuduh Allah telat, gitu, ya. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa dengan caranya yang unik dan indah. Ya, kadang-kadang kita belum meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan. Jadi dengan kekuasaan Allah Ta'ala, apa yang kita minta itu sudah melewati setengah perjalanan ketika kita memulai meminta, ya. Kita akan heran nanti. Ada seorang ibu datang ke TI dalam keadaan perutnya besar. Dia bilang, saya mengalami sihir busung ini, Ustaz, dari Banten, ya. Di ruqyah nggak ada perubahan, ya, beberapa hari, kemudian sampailah konsultasi dan akhirnya diterapi langsung. Dia mengatakan perut saya mengecil, Ustaz. Alhamdulillah bisa berdiri dia, ya. Kemudian dipegang-pegang, diremas-remas perutnya jadi lembut. Dia bilang tadinya keras. Saya bilang, Ibu terlihat nampak masih besar perutnya. Dia bilang, enggak, saya memang gemuk, Ustaz. Ya. Setelah pulang ke rumah dia cek ke dokter. Ternyata di perutnya ada bayi usia 9 bulan. Dan 2 pekan kemudian melahirkan. Jadi subhanallah, kita doakan dia punya anak, dia juga berdoa punya anak. Ternyata anak sudah di perutnya tanpa dia sadari, begitu. Subhanallah. Ini kejadian yang luar biasa. Jadi doa setelah taubat ini untuk rohaninya.
iringi dengan amal-amal besar Bunda. Amalan terbesar ya seorang manusia yang sedang ditimpa musibah. Nih, dicatat. Amalan terbesar seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang beriman yang ditimpa musibah adalah bersyukur dengan sakitnya. Bersyukur dengan sakit. Bagaimana untuk bisa bersyukur? Jangan langsung bersyukur, nggak mampu. Mungkin hanya lisannya aja bersyukur. Pertama, mungkin yang terjadi adalah marah ya. Marah. Ya, kena penyakit marah kita. Marah kepada orang lain, marah kepada sumber yang menyembuhkan sakit. Tapi lama-lama kita sabar. Nah, kalau ngerti, kita akan sabar. Ya. Sabar ini menggugurkan penyakit. Ini baru level 2. Level 3 ridho. Ketika ridho maka akan hilang rasa sakit. Dan kemudian muncullah syukur. Ketika ridho turunlah rahmat Allah sehingga rahmat yang turun ke dalam hati itu dirasakan, menyejukkan dan menghilangkan panasnya sakit. Sakit masih ada tapi panasnya sudah hilang. Nah, itu dia. Awali dari situ. Dari situ kita mulailah melakukan amal-amal soleh dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah ya. Itu ruhaninya. Kemudian untuk akalnya, ya, untuk akalnya dikoreksi cara berpikirnya, ya. Bahwa sebenarnya untuk contoh ibu ya, punya anak dan tidak punya anak keduanya adalah ujian. Ya. Punya anak ada ujian nanti harus memberi makan yang halal. Ya. Punya anak nanti akan diuji bagaimana mendidik anak sampai dia balik dan menyembah Allah Ta'ala. Begitu. Punya anak akan ada ujian kesibukan dengan bertambahnya harta. Anak itu termasuk harta. Ya. Dan tidak punya anak hanya diuji dengan satu kesedihan. Ya, kesedihan di sini tentu bukan hal sederhana juga ya. Namun maksudnya dia ujian bagi jiwa. Seperti itu. Ibu sekalian, ini cara berpikir kita harus diperbaiki. Bahwa kemarau dan hujan keduanya ujian, siang dan malam keduanya ujian, sehat dan sakit keduanya adalah ujian. Hari ini ibu diuji dengan tidak punya anak. Ya. Sikapi dengan sabar dan mulai tentang ya perasaannya ini. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah atas bulan-bulan madu yang ibu alami, lewati bersama suami dan Allah tambah. Kami yang udah punya anak, susah bulan madu Bunda. Ya. Nah ini, untuk orang yang belum punya anak, bulan madu setiap hari. Setiap tahun, sepanjang tahun. Baik, ya. Lewati dengan bahagia. Yang ketiga adalah pada jiwanya. Jiwa tadi tentang koreksi. Ya. Jangan marah kepada Allah, karena kita tidak baik berdoa dalam keadaan marah-marah kepada Allah. Baik, berdoa dengan keadaan tenang, dalam keadaan bersyukur. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian ada sisi lain pada sisi ruhaniah, yaitu setan yang tadi memang ya dijadikan bagi manusia sebagai ujian. Dalam artian saya melihat ibu ada, maksudnya saya mendengar ibu ada batuk-batuk, mungkin masih sesak di dadanya ya. Nah ini hati-hati ya, karena bisa jadi setan sedang juga mengganggu ya di ruang dada ibu seperti itu. Maka apakah perlu ruqyah suami istri Ustaz? Perlu ya. Nanti untuk 1, 2, 3 kali ruqyahlah ibu bersama suami bersamaan ya. Dan kemudian ajak suami dengan baik ya. Ajak suami persuasi dengan baik ya. Untuk terapi sampaikan begini, Pak, kita terapi dengan Al-Qur'an yuk untuk berkahi rahim Bunda dan juga mungkin ada hambatan-hambatan di jiwa raga Bapak. Selesai ya. Kalau tidak mau dengarkan Al-Qur'an yang saya rekam audio ruqyah ya, itu 4 jam, simak 1 jam aja setiap hari selama sepekan misalkan. Kalau tidak mau lagi baca surah Al-Baqarah ya, baca surah Al-Baqarah.
insyaallah ya Allah akan berikan jalan. Kemudian untuk untuk fisiknya Ibu, untuk jasadnya, tadi rohaninya teman-teman ya. Untuk jasadnya kita bagi menjadi dua ya. Kalau dia sifatnya tumor, semisal miom, kista di dalam rahim atau kanker serviks, tentu ini bukan sederhana ya, serius sekali. Maka saya udah buat produk ya, probioruqyah, namanya BioCA. Ya, BioCA seperti ini. Ini BioCA ini, Bapak sekalian. Nanti ini recommended untuk menghancurkan penyakit-penyakit itu. Ya, tumor, kanker, ya, tadi kista, miom, dan ini dikombinasikan. Ya, kombinasikan kami telah membuat ada beberapa ada kapsul Jahra. Kapsul Jahra ini dari buah merah. Ya, itu dikonsumsi bersamaan. Konsumsinya yang ini 3 tetes, kapsul itu 2 kapsul saja. Itu untuk mengeluarkan kista, miom, tumor di dalam rahim yang tidak terlihat ya. Juga di organ-organ lain. Juga kita membuat ada namanya Ibu sekalian ya, madu CA. Madu CA juga bagus ya. Ini dikombinasikan dengan ini. Jadi madu CA, kapsul Jahra dan BioCA. Ini saya tidak tahu sampai kapan ini bisa tersedia, bisa available ya. Karena Ibu sekalian semoga Allah menjaganya ya. Seperti itu Ibu bisa dicatat BioCA, kemudian kapsul Jahra, dan kemudian satu lagi madu CA untuk menghancurkan kista, miom ya, tumor di dalam tubuh perempuan di dalam rahimnya. Kalau untuk Bapak tadi sperma encer bagaimana? Ya, sama ya, BioCA, madu CA, kapsul Jahra, dan satu lagi untuk Bapak saya rekomendasikan madu recovery. Itu madu yang terbuat dari bahan ya tentunya ramuan ya, yang terbuat dari bahan dasar madu, ada bajakah di situ ya, ada eukaliptus ya, untuk mempelancar darahnya ya, bagus sekali, ada cider juga di situ ya. Madu recovery ini jarang dibahas ya, tapi bagus sekali. Atau yang dikenal madu rehab ya, madu rehab lebih ke sihir ya, seperti itu. Dan madu recovery lebih ke stamina. Seperti itu Ibu. Untuk sesaknya bisa dengan azahrawain oil ya, dioles di dadanya seperti itu.